Ibu-ibu yang saya muliakan, kalau begitu kita mulai dengan selawat dulu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah sin habibillah. Tawassalna wabil hadi sebakulli mujad bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah, kepada Allah yang Maha Rahman kita bisa hadir di pengajian. Yang mendengarkan dapat keberkatan, yang tak mendengarkan kawannya salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah Rabbul Izzati. Ikut pengajian jalan diridhoi. Yang mendengarkan moga diberkahi, yang tak mendengarkan moga cepat mati. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mudah-mudahan dengan kita membaca salawat ya. Tapi kok yang apa tadi itu ibu-ibu bilang aku tak ada bilang Pak. Aku mengapa saja nyumput syair-syairnya saja. Ibu menyambungkan berarti salah ibu, aku tak salah. Ayolah, betul itu. Kalau nak mati kan, tak pandai doakan. Tak mau itu ya. Tapi kok udah tiba nak mati, tak doakan pun, tak tertahan ya, betul. Oleh karena itu ibu-ibu jangan takut kok doakan orang mati, bilang saja tak mampan bilang. Baiklah, pada kesempatan ini dengan tidak memperpanjang waktu ya, tapi memperpanjang kisah. Tema maulid kita saya ambil perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengangkat derajat kaum wanita. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, perlu kita tegaskan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah ke dunia ini. Salah satunya misi dia adalah untuk mengangkat derajat kaum wanita. Macam mana kita bisa tahu? Maka perlu kita bandingkan dulu bagaimana keadaan kaum wanita sebelum Rasulullah lahir dan bagaimana keadaan wanita sesudah Rasulullah SAW diutus. Yang pertama, macam mana keadaan wanita tatkala lahir sebelum masa Rasulullah? Kuasa ibu sudah tahu ya kan macam mana? Apabila yang lahir anak itu wanita, maka si ayah dalam ayat itu disebutkan apa namanya? Hitam merah wajah dia. Saking kesal mengapa kelahir perempuan. Bahkan dalam sejarah disebutkan ada yang dikubur hidup-hidup. Banyak kisah yang menjelaskan bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW lahir itu di situ banyak peristiwa. Kalau yang lahir anak perempuan itu maka dikubur hidup-hidup. Mengapa begitu? Karena dianggap hanya merendahkan derajat dan martabat. Iyalah, kalau waktu zaman udah zaman jahiliyah. Karena pada saat itu perempuan apa dia bilang tidak ada bonak artinya bagi orang itu. Termasuk waktu Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Jadi suatu ketika pernah Umar ini ditengok menangis, sedih tersinggung-singgung. Lalu ditanyalah, kenapa sampai begitu sedihnya? Jadi salah satu yang diingatnya katanya, dia pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Tapi ingat ya sebelum masuk Islam.
Nah, itu pula. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, adanya di zaman sekarang nih ayah. Kalau seandainya lahir anak perempuan muak dia, ya kan, lahir anak pertama perempuan, lahir anak kedua perempuan juga, lahir anak ketiga perempuan juga, lahir anak keempat, lahir anak kelima. Adanya seorang ayah merasa kecewa kalau begitu. Ada juga ya Bu. Berarti itu ayah di zaman ayah di zaman jahiliyah. Nabi bilang tak begitu pula apa? Sama saja anak dia kan. Lebih beruntunglah anak kita 17 perempuan lagi-lagi daripada bencong. Tapi ya Pak Ustaz bisa juga jadi penata rias dia ya kan. Iya, cariannya Bu. Atau kan jadi penghibur dia. Tengok ibu lah sekarang ya kan. Kalau ada kang pesta kato-kato, pasti salah satu penyanyinya ada makhluk kagak jelas kata orang Jakarta. Antara pula orang pula begitu ya. Kalau aku kurasa lebih baiklah anak tu biarlah perempuan, jelas dia perempuan. Atau laki-laki jelas daripada tak jelas. Awak pun bingung jadinya. Jangan sembayang bingung awak, kapan kelompokkan dia ni. Anak-anak tak cocok untuk apa dalam badannya. Ikompok ke laki-laki, ditengok gemulai. Ikelompokkan kepada perempuan, itu suaranya lain. Bingung aja jadinya. Oleh karena itu, maka dalam Islam Allah katakan ya kan, apa namanya? Wala taqtulu auladakum khasyata imla. Jangan kamu membunuh anak kamu. Anak kamu di situ baik laki-laki ataupun perempuan, jangan sembarangan bunuh. Sekalipun nanti jangan kamu menganggap itu takut dengan adanya anak itu membuat kamu takut nanti jatuh kepada kemiskinan misalnya. Jangan takut kamu runtuh martabat kamu. Jadi agama Islam tak menyatakan seperti itu, dilarang untuk membunuh anak. Makanya tidak boleh membunuh anak. Ada orang kadang-kadang kita tengok ya kan, kelahiran anaknya itu tidak diinginkannya. Apalagi kadang tabrakan ya kan. Mau tak mau kadang dicarilah, entah itu tenaga medis, entah itu yang sifatnya orang yang pintar, supaya apa? Anak tadi jangan bisa jadi anak. Haram kali perbuatan tersebut ya kan. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitu Nabi Muhammad SAW diutus, maka Rasul melarang untuk perbuatan tersebut. Bahkan Rasul katakan, siapa yang mempunyai 3 orang anak perempuan, lalu ia didik dengan baik, maka ini nanti akan dapat memasukkannya ke surga. Jadi anak perempuan pun bisa membuat awak masuk ke surga. Tidak ada keruginya. Jangan sampai ada seorang ayah merasa kecewa dengan kelahirannya kalau ternyata seorang perempuan. Iya loh Ustaz kan ada Ustaz laki-laki. Walaupun tak ada misalnya, tetap aku gembira. Ya kan? Itu dia bukti pertama. Kemudian bukti yang kedua, Rasulullah SAW mengangkat derajat kaum wanita. Sebelum Islam datang atau sebelum Nabi lahir, bahwa rupanya di zaman jahiliyah tuh kalau perkawinan tetap mempunyai mempunyai mahar, iyo. Tetap ada maharnya. Cuma apa bedanya? Kalau di zaman jahiliyah itu mahar diberikan bukan untuk si anak perempuan yang dinikahkan tadi, tetapi diambil orang tuanya. Jadi kalau ada zaman sekarang nih seorang orang tua mengambil mahar anaknya, berarti dia tuh orang tua jahiliyah. Tapi terus tak ada kan.
Ya kan Bu? Tak ada kan? Tak ada puasa. Ada bisnis sekarang. Nah, tapi kalau hantarannya entah Menambah lagi. menambah mau ya kan? Nah, menambah ya betul. Itu dia. Jadi sini kita kan bahwa di zaman sebelum lahir Nabi itu mahar ado. Tapi tetap dilestarikan sampai di zaman Nabi. Bedanya mana? Sebelum Nabi itu mahar untuk orang tua si perempuan. Tapi setelah Nabi itu mahar kepada anak si perempuan. Itulah yang lebih adil pula ya kan? Adil. Kemudian yang ketiga, Rasul kuasa udah sering nyebut dongak hadis ini ya kan. Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kepada siapa aku lagi berbakti?" Maka dijawab Rasul, "Ibumu sekali." Setelah itu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Kepada siapa? Ibumu. Setelah itu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Apa jawab Rasul lagi? Ibumu. Setelah itu kepada siapa ya Rasulullah? Ayah. Berarti 3 ibu 1 ayah. Ya kan? 3 ibu 1 ayah. 1 ibu. Hah? Nama layangnya pikiran pelon Allah Akbar. Kan begini tadi kata Rasulullah. Dua tanya dia, "Ya Rasulullah, kepada siapa saya berbakti?" Apa jawab Rasul? Ibumu sekali. Kepada siapa ya Rasulullah lagi? Ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Bakti 3. Setelah itu kepada siapa ya Rasul? Ayah. Bakti 1 ayah 3 ibu. 1 ibu. Hah? Macam mana ya Bu? Kalau 3 omaknya tidak lah, maksudnya. Takut kalau Ustaz omaknya 3. Iya. Oh, kencang. Apa kan begitu tadi kan? 1 ayah 3 ibu. Berbaktinya 3. Oh, berbaktinya 3. Jangan omaknya 3. Oh, yang ibu setuju yang mananya? Yang berbakti. Yang berbaktinya ya kan? Tetapi kalau tadi yang 1 ayah 3 ibu? Oh, tak setuju. Memanglah. Sekarang juga banyak omak. Ya kan? Jadi terhadap seorang anak, apalagi yang berkaitan dengan antara ayah dengan ibu, Rasul katakan ibumu. Bahkan kan banyak kisah-kisah yang diceritakan Nabi ya kan? Ada seorang yang bernama apa itu? Yang menggendong omaknya ke Mekah. Siapa namanya? Siapa namanya, Bu? Ibu ini tak apa kerja. Digendongnya, aku pun lupa juga namanya itu ya kan. Digendongnya omaknya untuk ke Makkah menunaikan haji. Apakah dengan seperti itu sudahkah bisa dia dikatakan membalas jasa omaknya? Belum. Belum. Begitulah hebatnya jasa seorang ibu. Oleh karena itu tak cocok lah misalnya ada seorang anak menyatakan begitu dimakan tuanya kiri kan bagi saya kau tidak apa. Siapa menyuruh amalkan aku rupanya? Ini tak cocok anak nambah gini nih. Kok nambah gini ya kan Bu? Elok ambil asam 5 porahkan ke matanya. Biar rasanya nanti. Pula begitu pula jawabannya kan. Dibayangkanlah aku tengoknya pula ya kan. Dari mulai tatkala seorang anak sudah hadir dalam kandungan dan susah satu tengok seorang orang dia kan. Makan apa saja masuk, memang masuk. Tapi habis itu langsung keluar balik. Begitu masuk banyak, begitu juga keluar banyak. Bertambah berbulan-bulan,
Duduk susah, golek susah, babaring susah, mana lungkut, makin susah. Ondak berjalan sah secara pelan-pelan payah juga, ondak balari ya putar lagi. Ayo kan. Begitu seorang anak sudah mulai nongol ke dunia, macam mana bu rasanya kak? Ibu sadarnya dunia ini waktu tatkala ibu mau melahirkan anak yang ibu cintai itu, apa yang ada dalam pikiran ibu? Hidup atau mati lagi kan? Makanya pantah Rasul katakan tadi, ibumu. Mengapa? Karena omak paling banyak merasakan penderitaan tatkala dari mulai mengasuh, membesarkan, bahkan mendidik dan menyekolahkan anak. Apalagi kita tengok sekarang ya, kalau berpisah ayah sama mak misalnya, omak yang paling hajab itu kan. Kalau ayah udahlah dapatnya nang baru, bye-bye kok itu pula begitu kan. Omak nang susah payah. Tapi aku tak begitu bah. Aku tak mau begitu.